Salam saudara-saudara terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai dan sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati, mengurapi hati dan pikiran kita seluruhnya di saat mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah hambanya di dalam memberitakannya di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini saya ambil dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus merupakan suatu surat yang sangat penting untuk disampaikan, karena ada sesuatu yang terjadi atau yang didengar atau diketahui oleh Rasul Paulus. Apa itu, saudara yang terkasih? Yaitu terjadinya perpecahan jemaat di kota Korintus. Jemaat Tuhan yang terkasih, memang kota Korintus terkenal dengan pusat kota yang penduduknya mayoritas adalah sebagai pedagang. Dan kota Korintus terkenal juga akan kebudayaannya. Dan kota Korintus terkenal juga dengan pendidikannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kemudian kota Korintus merupakan penduduk yang sangat majemuk. Majemuk artinya beragam. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kristus, dan ada golongan Kefas. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, golongan-golongan yang ada di jemaat kota Korintus ini adalah semua jemaat yang pernah dilayani oleh Paulus selama 18 bulan atau 1,5 tahun ketika Paulus berada di kota tersebut. Setelah Paulus meninggalkan kota ini, datanglah Apolos yang menggantikannya dari kota Efesus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, seiring berjalannya waktu, ketika Paulus
telah meninggalkan kota ini, terjadilah perselisihan di antara jemaat kota Korintus, yaitu antara golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus sendiri. Jemaat Tuhan golongan Paulus mengidolakan Paulus sebagai sosok yang mereka kagumi, yang mereka idolakan. Sedangkan golongan Apolos sendiri, mereka juga mengidolakan Apolos karena golongan Apolos ini memiliki intelektual yang tinggi dan juga menyukai ilmu filsafat. Sedangkan golongan dari Kefas merupakan yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi yang suka dengan hukum Taurat. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, adalah golongan dari Kristus sendiri, yaitu golongan yang merasa dirinya paling benar karena dia adalah golongan Kristus, menganggap dirinya adalah yang paling benar dari semuanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, keadaan ini tidak diinginkan oleh Rasul Paulus dan juga Kristus sendiri. Allah sendiri tidak menginginkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini, jemaat yang mengenal Yesus atau Allah, tidak diinginkan oleh Paulus untuk terpecah-pecah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, di gereja kita, gereja Metodis, terkenal juga dengan kemajemukannya. Bukan merupakan gereja kesukuan. Gereja kita adalah gereja yang majemuk, gereja segala bangsa, gereja segala suku dan bahasa. Gereja Metodis lahir, datang, ingin memberitakan Injil bukan hanya ke suku Batak Toba, ke suku orang Karo, ke suku orang Pakpak, tetapi gereja Metodis lahir bagi semua bangsa. Secara khusus gereja kita, gereja Agape Tiga Lingga, terkenal dengan jemaat yang plural, jemaat yang majemuk, yang terdiri dari beberapa suku. Dan di kota Tiga Lingga ini terkenal dengan pusat perdagangan yang begitu maju. Hampir sama dengan keadaan kota Korintus ketika itu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, kemajemukan yang ada di gereja kita, perbedaan-perbedaan yang ada di gereja kita, baik suku, bahasa, itu merupakan bukan sesuatu hal yang menjadikan kita untuk terpecah-pecah. Tetapi mari kita merajut dengan perbedaan-perbedaan itu di dalam kasih yang daripada Tuhan. Hargailah perbedaan di antara kita, sehingga Tuhan pun memberkati setiap jemaatnya ketika kita sehati sepikir seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ketika jemaat Tuhan menjadi sehati sepikir, tidak ada perpecahan, maka apapun yang kita rindukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita angan-angankan untuk kemajuan gereja kita, sebesar apapun permasalahan, sebesar apapun angan-angan kita, ketika kita bersama menanggung, duduk bersama berpikir dan bertindak, maka harapan dan angan-angan itu akan dapat kita capai bersama.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, hendaklah kita sehati sepikir untuk membangun kebersamaan kita di dalam membangun gereja kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kembali Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Engkau menciptakan kami dengan berbeda-beda. Biarlah perbedaan itu kami rajut dengan kebersamaan, dengan sehati sepikir di dalam membangun jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menjadi tongkat dan pelita yang akan terus-menerus kami gumuli untuk kemajuan gereja-Mu di tempat kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa harapan kami di dalam nama Yesus. Amin.